Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Atika. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Di video pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat pada video pembelajaran sebelumnya? Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang perpindahan kalor atau panas dengan cara konveksi. Peristiwa konveksi membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Anak-anak, berikut ini adalah wancana yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Sebelum melanjutkannya, kalian terlebih dahulu membaca wancana berikut ini. Selanjutnya, setelah kalian membaca wancana di atas tersebut, siapkan sejumlah kartu atau pokok pikiran sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan di atas. Paragraf pertama, Desa Lamera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lambata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Pada paragraf kedua, masyarakat nelayan di Desa Lamarlera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Pada paragraf ketiga, untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Pada paragraf keempat, daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Berikut ini wancana bacaan kedua. Festival Manae merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Pada ritual ini, mereka berdoa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak, serta memohon perlindungan agar terhindar dari bahaya. Festival penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan jamur atau daun kelapa yang masih muda. Dibuat jaring yang disebut dengan somi. Beramai-ramai, mereka menariknya dengan sepanjang mungkin ke arah laut, sehingga membentuk sebuah kolam. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama-sama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nah,
Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apakah tujuan dilaksanakan festival Manai tersebut? Jawabannya, Festival Manai merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tujuannya agar para nelayan mendapatkan tangkapan yang lebih banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Pertanyaan kedua, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Jawabannya, para pemuka adat bersama peserta perwakilan pemerintah setempat. Pertanyaan ketiga, menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Jawabannya, mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan. Pertanyaan yang keempat, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Setiap warga negara di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di mata dalam pemerintahan. Terdapat pada pasal 27 ayat 1. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Terdapat pada pasal 28. Yang kelima, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. Terdapat pada pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Terdapat pada pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Terdapat pada pasal 30 ayat 1. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut ini beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Terdapat pada pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, serta mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Terdapat pada pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara
wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa, kalian selalu menerapkan prosedur kesehatan agar kalian dapat terhindar dari virus COVID-19 dan selalu sehat. Selamat belajar anak-anak dan selamat mengerjakan tugas-tugas yang Ibu akan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.